Shalom semua, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Iya, shalom, shalom. Tidak ada dasar untuk kita tidak bersukacita dalam Tuhan. Tidak ada dasar untuk kita mempertanyakan Tuhan. Biarlah orang-orang yang percaya, orang-orang yang dewasa dan mengenal Tuhan selalu berkata, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memujimu. Berikan bagi Tuhan. Yes. Itulah orang-orang yang mengenal hati Tuhan. Itulah orang-orang yang mau sejalan dengan Tuhan. Dan itulah orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan. Saudara, siang hari ini adalah firman Tuhan tentang memasuki gerbang kemenangan dan perkenanan dari Tuhan. Saudara, yang namanya masuki gerbang kemenangan berarti harus ada. Kalau mau menang berarti harus ada perang, pinter. Jadi orang harus cerdas ya. Ya saudara, mari kita sama-sama buka dalam Bilangan pasal yang ke-14. Temanya tentang apa saudara? Masuki gerbang kemenangan dan perkenanan dari Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, Bilangan 14 ayat pertama. Sebentar saya pakai kacamata dulu. Sudah setengah abad. Mari sama-sama. Ayat pertama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Masalah dan pergumulan yang Tuhan izinkan kau lewati itu luar biasa di balik semua itu. Kok gak yakin ya? Yuk nangkep sesuatu. Masalah, pergumulan, didikan Tuhan, apapun yang Tuhan mau kita lewati di balik itu luar biasa. Yes, mantap. Supaya bisa sepakat maksud anak-anak. Amin. Ya, selanjutnya. 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya saja jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa-bangsa, kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Yes. Siapa yang akan kita telan habis saudara? Masalah kita. Yang akan kita telan habis apa? Iblis di bawah kaki kita. Telan habis dengan apa saudara? Kuasa firman dan iman yang dari Tuhan. Jadi saudara terkasih, syaratnya bagaimana saudara syaratnya? Jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan takut pada masalah. Coba bilang kanan kiri. Jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan takut pada masalah. Yes. Bilang kanan kiri. Tenanan lo yo. Ojo ngomong. Ojo omdong, omong doang.
Saudara terkasih, yang namanya kemenangan besar itu pasti melewati peperangan, melewati hal-hal yang tidak mudah. Saudara terkasih, saya percaya Tuhan itu selalu punya rencana yang dahsyat dan ajaib. Rencana Tuhan tidak mungkin biasa-biasa saja, tetapi luar biasa. Dan dikatakan saudara, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Saudara, cara Tuhan berkenan itu seperti apa? Gimana supaya Tuhan berkenan dan bisa membawa kita ke sesuatu yang mustahil bagi manusia, bagi dunia. Seperti sering kita nyanyikan, yang membelah laut. Gimana supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang mengalami membelah laut? Pertama adalah reaksi hati. Simpel, sederhana. Gak aneh-aneh saudara. Bukan doa 40 hari 40 malam. Enggak. Reaksi hatimu. Pertama adalah mengalami ketenangan. Saudara, ketika saya dengar info, cucu saya lagi punya masalah di pernafasan. Saturasinya rendah, saudara. Ya. Dan di saat saya juga lagi kondisinya lagi drop kesehatan. Saudara, puji nama Tuhan ya, puji nama Tuhan. Hati saya ini enggak goyang. Semua anugerah, bukan karena gagah dan kuat kita. Sehingga anak ini masuk ke inkubator, saudara, beratnya hanya 2,5 kilo. Saudara, sini diselang, sini diinfus, kabel dan bla bla. Saudara terkasih, saya tidak mempertanyakan Tuhan. Dan saya terus dalam hati jiwa roh saya bilang, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur. Saya tahu saudara, di rumah sakit pasti menantu saya sedang stres, depresi, tekanan yang buat dia pasti kondisinya gak bagus. Karena dulu pernah waktu dia melahirkan, saya ini jaga saudara. Saya kenal banget menantu saya ini kayak apa. Begitu dengar anaknya seperti ini, pasti kondisinya gak bagus. Dan saya sempat telepon, saya bilang, Non, yang tenang ya, jangan banyak mikir. Ya memang secara manusia, ya apa ndak mikir mami, anakku iki. Saudara terkasih, dan saya lihat wajahnya dan rohnya yang begitu depresi. Saudara, tapi puji Tuhan, anak saya, kita video call, ngobrol, anak saya tetap tenang. Walaupun mengeluarkan air mata, dia tetap menguasai diri. Dia tetap tenang, saudara. Dan saya tidak share kemana-mana, tolong dukung kurang. Enggak perlu seperti itu. Bukan karena sok kuat. Ya kalau orang itu terimanya baik. Oh ya Bu, saya dukung doa. Lah kalau terimanya gini, wah ini minta bantuan dana ini. Nah repot toh saudara. Saudara terkasih, di saat saya sudah satu badan ini sudah nggak bisa dirasakan sakitnya kayak apa. Sudah bingung mau dobatin apa, bingung mau dikobati kepalanya, lambungnya nggak enak. Jadi saudara sampai saya bilang, sudah Tuhan, stop. Nah, saudara ketika saya kontak sama Bu In bilang gini, ayo datengin bereskan tuh spirit roh maut yang akan ambil cucumu itu. Dan tiba-tiba saya bangun saudara,
Sempat mau turun ke bawah bilang, Hendy tolong air panas. Tapi enggak usah, sudahlah. Saya nyalakan air, saya mandi dengan bersukacita. Saya kebaskan semua sakit penyakit, minggat semua. Dan saudara terkasih, dan saya seger. Dan saya dijemput anak-anak, dan saya di mobil saya tiduran. Dan Iblis bilang gini, wong kamu lemes saya lo gaya. Saudara, suara-suara itu enggak perlu saya dengerin. Begitu saya injakkan kaki ke rumah sakit, saya pulang finish strong. Nah, saudara beresin, doain dan bla bla, dan cucu saya ini tahu kalau grandmanya masuk. Gitu. Ya, shalom, saya bilang gitu. Anak sehat, kuat, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Nah gitu saudara. Nah gitu. Ora. Stop. Yang enggak penting-penting. Seberapa hatimu percaya dengan Tuhan, kau akan tenang. Saudara, puji Tuhan. Om Ayutnya sudah pulang ke surga. Kalau enggak dia, waduh tahu begini. Tuhan itu tahu saat yang tepat. Kalau ibu saya masih ada, enggak sanggup lihat begini saudara. Saya cuma bilang gini sama anak saya. Saya tepuk dadanya, punggungnya. Ayo cari Tuhan lebih lagi. Semangat. Saudara terkasih, saya datang ke rumah sakit. Puji Tuhan anak-anak yang luar biasa ini dinafiri. Support apapun mereka datang berduyun-duyun. Walaupun secara aturan rumah sakit gak boleh datang. Jamnya udah malam. Tapi kita ini adalah generasi penerobos. Masuk semua saudara. Sampai menantu saya bingung, kok bisa masuk Mi? Maria juga telepon, Mi mana bisa segerombolan tuh masuk? Saudara, saya pakai baju otoritas, doreng-doreng. Yo kayak tentara saudara. Mereka takut dengan doreng-doreng saya saudara. Sampai menantu saya tuh hafal. Pokoknya kalau sudah mami pakai itu pasti semua gak berani. Saudara terkasih, kembali lagi. Pada saat kita ini harus memasuki sebuah kemenangan, pasti ada yang namanya ujian. Pada saat kita melewati ujian, bagaimana reaksi hati kita? Apakah seperti bangsa Israel tadi yang dikatakan mereka itu berteriak-teriak, menangis, bersungut-sungut, mengeluh, bahkan berkata lebih baik aku mati saja di Mesir. Saudara terkasih, orang pemalas pecundang, dia lebih baik mati di dalam kutuk kehidupan. Dia lebih baik mati dalam belenggu kutuk daripada harus bangkit dan menjadi menang. Dia lebih suka bergulat dengan dunia yang sewagelelek tapi palsu dan hancur saudara. Daripada yang namanya berjuang dan berjuang dan berjuang. Saudara terkasih, apakah ini ada dosa? Tidak. Apa yang ada salah? Tidak ada yang salah. Hanya saja kita sedang melawan penguasa-penguasa udara, penghulu-penghulu setan. Saudara saya tahu, karena dalam beberapa bulan ini saya bilang, ajari aku menyembah. Indonesia menyembah itu seperti apa Tuhan? Bagaimana aku bisa meradiasi sebuah penyembahan kalau aku nggak paham penyembahan-penyembahan yang menyenangkan-Mu Tuhan. Didik aku Tuhan. Dan inilah caranya Tuhan mendidik. Kalau kita minta, saran datang, jangan, lu Tuhan, ya nggak gini maksudnya nggak gini. Jangan katrok saudara. Inilah caranya kita menyembah. Ketika kita melihat sesuatu hal yang di depan kita, sepertinya tidak ada jalan. Tapi di roh kita punya keputusan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka
jalan bagiku, selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Di saat yang sama Maria ketakutan. Mami jaga kesehatan ya. Aku nggak mau mami kenapa-kenapa loh ya. Saya langsung satu jawaban, siap. Jadi mau bilang apa saudara? Siap. Saudara terkasih, seperti pujian tadi, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Kalau nggak ada kabel-kabelnya, cucu saya bisa tak angkat, tak naikin saudara. Tak akan nyanyikan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Saya tahu anak ini ada dalam rencana Tuhan. Akan jadi anak yang kuat, selalu mengejar hadirat Tuhan, dan menjadi penyembah yang meradiasi dunia. Jadi saya ngomong sama anak saya, ayo kuat, jangan nangis, jangan lemah. Dan saya tepuk juga menantu saya, ayo non, semangat, semangat, gak boleh keluar air mata sia-sia, oke, sepakat? Iya mami. Hari kedua saya datang lagi, dia udah baikan dan tiba dia bilang gini, aku mandi aja. Suaminya bilang gini, loh, sebentar kamu ini masih lemas. Enggak, aku tak mandi. Saudara terkasih, ketika dia mandi udah seger, dan dia bilang, setiap kali mami datang, aku tiba-tiba punya kekuatan yang luar biasa. Saudara, kenapa? Karena kita punya reaksi hati yang benar. Kalau hatimu reaksi yang benar, maka roh Tuhan akan mengerami engkau, menguasai engkau, dan engkau akan meradiasi dimanapun kau ada. Coba kalau waktu itu reaksi saya drop, mempertanyakan Tuhan, bingung, kalut, ya akan berbeda saudara. Dan saudara terkasih, pada saat saya datang saudara, kedua kalinya saya urapin cucunya, saya bilang, Gabriel Sharon, kamu akan jadi anak yang luar biasa. Kamu akan dipakai Tuhan. Tuhan berkati. Dan dia senyum. Sepakat Grandma, katanya gitu. Dan saudara, sempat siangnya itu dokternya bilang, nanti Pak ya, kalau alat ini nggak mumpuni, harus di-up lagi dengan alat yang lain. Langsungnya tolak dalam nama Yesus. Cut, putus, selesai. Tidak ada up lagi yang mesin-mesin yang lain. Stop, selesai. Saudara, apapun yang kita dengar, kalau itu tidak mendatangkan damai sejahtera, langsung kita cut. Bukan kita melawan medis. Tapi kita harus tahu strategi-strategi Tuhan mau kita perang dan menang. Sebab itu saudara,
Mari hari-hari ini apa sih yang menjadi pergulatan di hatimu? Tantangan, tekanan, bahkan sampai engkau kehilangan gairahmu menyembah Tuhan. Waktu saya tadi duduk di situ, Tuhan cuma bilang gini, seberapa kekuatanmu menyembah, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Kalau kekuatanmu cuma ringan menyembah, di situ juga terlalu ringannya Roh Tuhan. Sebab itu hari-hari ini terus tingkatkan penyembahanmu dengan Tuhan. Penyembahan seringkali saya katakan bukan perkara nyanyian, bukan perkara lagu, bukan perkara musik, bukan perkara apapun, tapi perkara hidupmu yang terus bawa di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau, dan kau punya hati yang sepakat dengan Tuhan. Jangan mempertanyakan Tuhan, jangan meragukan Tuhan. Seberat apapun yang kau lewati, percayalah pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatan. Asal kau manunggal dengan Tuhan. Dikatakan hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut. Pertama, jangan berontak. Yang kedua, jangan takut. Karena ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kalau hatimu, pikiranmu dikuasai ketakutan, berarti hati mengasihi tentang Tuhan terlalu tipis dalam hidupmu. Sebab itu biarlah hatimu belajar punya hati yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Karena ketika kau punya hati yang mengasihi, mencintai Tuhan, di dalam kehidupanmu dijauhkan dari segala yang takut. Jangan memberontak, jangan takut. Karena ketika Tuhan memerintahkan untuk 12 pengintai ini datang mengintai negeri itu, saudara, sebetulnya siapa yang mau, saudara? Itu mandat siapa? Halo? Mandat siapa, saudara? Bukan Musa, Musa cuma perwakilan, tapi Tuhan. Tuhan yang punya mau. Perintahkan 12 pengintai untuk masuk ke tanah Kanaan, mengintai bagaimana kondisinya supaya mereka mengerti strategi peperangannya seperti apa. Jangan sudah mengintai terus, waduh lah kok gini Tuhan, banyak orang-orang enak, banyak orang-orang kuat, banyak raksasa-raksasa. Ini salah reaksi, saudara. Demikian juga dengan Indonesia menyembah. Indonesia menyembah, ini bukan perkara main-main. Bayangin saudara, kita ini punya PR daripada Tuhan untuk membawa Indonesia, bukan memuji Tuhan. Indonesia bukan cuma bermaksud bagi Tuhan, tetapi Indonesia menyembah Tuhan. Artinya apa? Indonesia bertobat. Itu tandanya kita sedang berurusan dengan roh-roh, saudara. Kita berurusan dengan penghulu-penghulu udara. Bayangin kalau buat, jangankan Indonesia, satu orang aja bertobat. Berarti setannya keluar gak, saudara? Tapi saudara, sekali lagi, tanah Kanaan, apapun itu, indikasi di dalamnya, penghalang-penghalangnya, Goliat-Goliatnya, Isabel-Isabelnya, apapun itu roh jahatnya. Kalau Tuhan sudah memberikan mandat, jalani. Karena firman Tuhan berkata, aku berperang ganti engkau. Ketika ke-12 pengintai ini datang, tujuannya Tuhan adalah lihat tak kondisinya seperti apa, dan kau pelajari apakah yang kau katakan itu iya dan amin. Dan mereka berkata, iya memang. Di sana itu ada banyak kelimpahan. Tumbuh-tumbuhan semua subur. Bahkan luar biasa. Tapi mereka jawab bilang gini, tapi Musa ya luar biasa Musa. Luar biasa. Lebih gede dari kelimpahannya. Saudara terkasih, kalau saya punya reaksi gini, Tuhan, Indonesia menyembah memang luar biasa. Tapi melakukan mandat Indonesia menyembah ini, kalau saya bilang gini, Tuhan, ini timnya enggak cukup loh. Ditambah pada kadang-kadang masih kewalahan juga gitu misalkan.
Tuhan, penyembahan kita ini semua masih belepotan. Tidak seperti gereja-gereja besar yang luar biasa Tuhan. Wah, ini si belepotan kabeh iki nafiri ini. Tidak salah tak Tuhan pilih nafiri. Kan gitu saudara. Yang terakhir, danai besar loh Tuhan. Coba kalau kita punya alasan A, B, C, D, E. Wah, kita sudah dilempar saudara sama Tuhan. Perhatikan ya saudara. Sesuatu yang dari Tuhan itu tidak mungkin biasa-biasa saja. Sesuatu yang ilahi itu tidak mungkin cuman kecil. Sesuatu yang ilahi itu sesuatu yang besar, sesuatu yang bagi manusia bahkan dunia tidak mungkin. Justru itulah Tuhan. Kalau kau selalu berhadapan sesuatu yang gampang, yang mungkin, yang mudah, itu bukan Tuhan. Kalau kau harus diperhadapkan sebuah tantangan demi tantangan yang rasanya nggak mungkin, justru itulah Tuhan. Bagian kita adalah taat dalam ketepatan. Ketika kita menghadapi Goliat, ketika kita menghadapi Isabel, roh-roh apapun, intimidasi apapun saudara, jaga sikap hati. Jangan teriak-teriak, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Bahkan mereka sampai bilang gini, mari kita kembali saja menari diri dari Tuhan, menari diri dari hadirat Tuhan, dan memilih untuk apa? Ada di skenario dunia, aman di sini. Tapi justru kau tidak tahu ujungnya, membinasakan hidupmu dan seisi keluargamu. Sesuatu yang di luar Tuhan, tinggal tunggu kapan waktunya, semuanya habis dan hancur. Sesuatu yang dari Tuhan kelihatannya mengerikan, menakutkan. Tapi ketika kau menjadi pribadi yang tinggal dalam hadiratnya, berjalan dalam pimpinannya, apapun tantangan demi tantangan, ketika kau punya reaksi hati yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan akan membawa hidupmu menari di atas gelombang. Dan dunia melihat, wow, kami kan menari di atas gelombang, mengangkat senjata, menggenapkan semua kehendak Panglima. Baru dikatakan pahlawan Tuhan. Kami kan menari di atas gelombang, di atas masalah, di atas kesusahan, di atas tekanan, kita menari di atasnya. Dan mengangkat senjata. Apa senjata kita? Firman. Menggenapkan semua kehendak Tuhan. Bahkan dikatakan terbang lebih tinggi, terbang lebih kuat, terbang lebih kuat, dalam ketepatan, dalam keintiman. Ini kami pasukanmu yang tak terhenti.
Saudara terkasih, sebagai anak-anak terang, terangmu itu semakin naik, bukan turun, bukan redup. Jangan cinta sama Tuhan lagi diberkati, lagi semuanya bagus, lagi semuanya baik. Tapi pada saat engkau ada di lembah-lembah, kekelaman, kegelapan, kekeringan, atau apapun itu, adakah hatimu berkata, ku mau tetap cinta Tuhan. Mari saudara, sekali lagi, kemarin kita sudah masuki untuk pembaruan perjanjian. Perjanjian, saudara, adalah sesuatu yang sangat terpenting. Perjanjian adalah legalitas roh, di mana ketika kita ada perjanjian dengan Tuhan, maka surga bumi akan melakukan apapun yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara, setelah perjanjian ada terjadi seperti ini. Saudara, mari kita ini bukan berdiri atas kesombongan, tidak. Kita harus bisa membedakan antara kesombongan dengan roh yang kuat dari Tuhan. Kalau kesombongan itu auranya beda, saudara. Tapi kalau itu kekuatan yang daripada Tuhan, engkau melewatinya dengan hatimu yang terus belajar sepakat dan percaya. Sekalipun tidak mudah. Bukan berarti engkau nggak akan jatuh bangun. Saya juga jatuh bangun. Tapi jatuhnya cepat bangun gitu saudara. Kan jatuh bangun. Itu perjalanan manusiawi. Kita ini bukan malaikat yang nggak nginjek tanah gitu loh. Ada jatuh bangunnya, ada sisi lemah dan tidak berdaya dan nggak tahu mau ngapain. Tapi itu hanya seperti iklan lewat. Bangkit lagi. Saudara, hari-hari ini apapun yang Tuhan izinkan kau harus lewati, sadar dan sadar kita ini adalah petanding yang sudah ditetapkan menang di dalam babak pertandingan. Amin. Sebab itu jangan menyerah. Pertama, reaksi hatimu. Yang kedua, caramu berpikir. Jangan sempit. Mana bisa Tuhan, mana bisa. Ya nggak bisa. Kalau kau bilang gini, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Ya bisa. Semua tergantung cara bermain pikiran, cara mindsetmu seperti apa. Makanya saudara, apapun gelombang yang Tuhan izinkan membawa hidupmu, syaratnya kau harus tenang. Kau harus tenang, menguasai diri, ngobrol sama Tuhan, mengucap syukur, dan tetap lakukan. Jangan sekali-kali mengasihani diri. Jangan sekali-kali melo. Bahkan jangan sekali-kali saudara mempertanyakan Tuhan. Tuhan tidak perlu kau pertanyakan. Di atas semua skenario ilahi yang dia sudah tetapkan, dia akan angkat hidupmu menjadi master-master yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan saya bilang sama Tuhan, inilah membuat saya bisa menyembah lebih fresh. Bukan kita cari-cari masalah, no. Tapi kita mengerti setiap titik demi titik yang kita lewati. Dengan hikmat dan kekuatan Tuhan, dengan kehambaan, maka kita bisa menjadi pemenang. Saudara, di atas semuanya adalah hatimu yang selalu mencintai kehambaan. Hamba itu enggak ngomel, hamba enggak protes, hamba enggak sok ngerti sok tahu. Yang namanya hamba itu adalah merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan menantikan tuannya bereaksi, berbicara. Bahkan ketika Tuhan belum bilang apa-apapun, saya tidak langsung lakukan sesuatu, saudara. Saya tetap menanti-nantikan Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan. Sebab itu saudara terkasih, kembali lagi.
semua kita yang di tempat ini, hari ini Tuhan bertanya, maukah engkau masuk ke tanah perjanjian, kemenangan, nikmati susu dan madu, hidup yang di dalam segala kelimpahan, rohani jasmani, artinya engkau menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan, sehingga dunia lihat Tuhan dalam hidupmu. Dan saudara terkasih, sebab itu jadilah pemenang. Jadilah pemenang, jadilah kuat, jadilah orang yang terus melihat seperti Raja Wali. Raja Wali itu saudara selalu melihat yang dari kejauhan, bukan lihat yang di depan mata. Lihat yang di kejauhan. Belajar setiap pandanganmu melihat yang di kejauhan. Di balik semua yang kau lewati ada sesuatu yang dahsyat di dua. Dan percaya saudara, ketika reaksi hatimu berkenan, disitulah Tuhan akan membawamu mengalami keajaiban demi keajaiban. Saudara, jangan jadi orang yang pada umumnya. Siapa pada umumnya? 10 pengintai. Siapa pada umumnya? 50 nabi-nabi yang dididik Elia. Tapi jadilah orang yang spesial. Tidak banyak saingannya. Bahkan mungkin hampir-hampir gak ada saingannya. Kenapa? Didapati hatimu punya bobot. Saudara, apapun yang sedang kau lewati hari-hari ini, kalau kau sudah tahu, kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Cuma satu, diam dalam hadirnya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Betapa pentingnya diam di hadirat Tuhan hari-hari ini saudara. Jangan keliaran terus. Jangan muter terus. Jangan buang waktu-waktumu hanya untuk sampah. Gunakan waktu-waktumu untuk cari kehendak Tuhan. Untuk menenangkan hatimu, untuk bergaul dengan Tuhan. Sehingga apapun yang sewaktu-waktu datang menghampirimu, engkau katakan, ini waktunya Tuhan. Inilah kairosnya Tuhan. Untuk aku melihat kemuliaan-Mu. Yes. Mari saudara terkasih. Sekali lagi. Jangan jadi pecundang. Yang selalu melo dan melo meratapi diri. Yang gak penting-penting. Bahkan melakukan buang-buang waktumu hanya untuk urusan-urusan yang sampah. Ingat, kita bukan sampah. Kita berharga di mata Tuhan. Dan kitalah permata-permata Tuhan. Jadi mari hatimu siapkan untuk masuk ke kemenangan. Bukan cuma momen-momen terus perjanjian-perjanjian. Tapi setelah itu apa? Berani punya keputusan. Berjalan bersama Tuhan. No komplain, no rewel, no melo. Tetap kuat. Saudara, di atas semuanya saya bersyukur, saya sangat bersyukur. Kami sekeluarga itu bersatu. Terima kasih Tuhan buat keluarga Nafiri, buat keluarga Pasda, buat semua jemaat kekasih Tuhan yang dahsyat hati dan cintanya. Karena itulah letak kekuatan. Saudara, saya selalu berdoa pada Tuhan. Supaya di sini nggak ada yang pura-pura mengasihi. Nggak ada yang pura-pura saudara punya hati mengasihi seperti Tuhan. Tapi benar-benar hati setiap kita punya kasih yang dari Tuhan. Sehingga disitulah kekuatan untuk kita bangun dalam hadirat Tuhan.